Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allah Ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berpuasa di bulan Ramadan yang cukup spesial, yang berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, bersamaan dengan turunnya wabah COVID-19 yang merebak ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh negara. Kalau kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada satu perbuatan anggota tubuh yang bisa menjadikan Allah cuek terhadap orang yang sedang berpuasa Ramadan. Anggota tubuh yang dimaksud itu apa? Itu adalah lisan. Dalam hadis itu dikatakan malam yada' qaulaz zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan kotor, ketika dia sedang melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala cuek kepada orang-orang yang tidak menjaga lisannya itu. Nah, oleh karenanya, dengan kondisi puasa kita di tahun ini, ada hikmah yang cukup besar, bahwa dengan adanya wabah ini, perjumpaan kita dengan kawan-kawan kita secara tatap muka menjadi berkurang. Dan kita berinteraksi dengan masyarakat pun dengan cara tatap muka pun menjadi berkurang. Padahal dosa yang lahir dari lisan itu paling banyak disebabkan karena interaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan itu. Makanya ada yang menyatakan bahwa ada 5 perkara yang dapat menghancurkan pahala puasa kita. Pahala puasa kita akan hancur sebab 5 perkara ini. Dari kelima perkara ini, 4 itu dilakukan oleh lisan. Dan dalam kondisi puasa yang seperti saat ini keempat ini bisa terminimalisir atau bisa kita hilangkan sama sekali. Yang pertama adalah al-kazibu, dusta. Orang yang sedang berpuasa, usahakan untuk tidak berdusta, baik dusta itu dilakukan secara serius
dusta itu dilakukan dengan tidak sengaja, ataupun dusta itu hanya mainan belaka, bercanda belaka, bercanda tetapi candanya dusta, tetap itu disebut sebagai dusta. Dan kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa, maka pahala puasa kita tergrogoti sebab kedustaan kita itu. Nah, boleh jadi gara-gara dusta itu, dosa dusta yang kita dapatkan lebih besar daripada pahala yang Allah berikan. Maka kalau sudah seperti ini, kita akan termasuk golongan orang-orang yang diingatkan oleh Nabi bahwa banyak umatnya yang besok berpuasa enggak dapat apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Nah, oleh karena itu, kepada kita semuanya, pada saat ini Allah berikan kesempatan yang langka. Ya. Kemungkinan kita untuk tidak berdusta saat bulan Ramadan ini sangat memungkinkan. Karena interaksi kita dibatasi, pergaulan kita dibatasi, sementara dusta itu kebanyakan terjadi karena intensitas interaksinya itu cukup intens. Artinya sering melakukan hubungan kemanusiaan yang bermuajahah, bertatapan wajah. Dari pertemuan itu kemudian muncul obrolan yang awalnya dibuka dengan yang baik, lalu di tengah jalan ketika kita semua sedang lalai dibungkus oleh setan, maka mulailah obrolan baik itu melenceng menjadi obrolan-obrolan yang tidak, atau obrolan-obrolan yang dirasuki oleh makayidis syayatin, yang terasuki oleh tipu daya setan. Nah, sebab pertemuan kita itu, maka kemungkinan kita berdusta sangat besar sekali. Tetapi dengan kita puasa kondisi seperti saat ini, ya, maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk menghindar dari dusta ketika kita sedang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ghibatu, membicarakan kejelekan orang. Ini juga disebabkan interaksi, disebabkan hubungan manusia. Ya, sekalipun bisa saja orang melakukan ghibah by phone atau by WA tulisan, tetapi kebanyakan ghibah dilakukan adalah dengan pertemuan. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi semacam ini, pertemuan kita semakin terbatas, maka mudah-mudahan Allah minimalisir. Bahkan Allah hilangkan sama sekali pada puasa kita kali ini, sehingga kosong. Tidak ada perbuatan ghibah di dalamnya. Sekalipun ini sulit sekali. Ghibah yang kita lakukan itu baru dianggap sebagai dosa apabila ada lawan bicara. Kalau kita bertemu dengan kawan kita lalu melakukan ghibah, itu dianggap dosa. Atau kita telepon, ngobrol, kemudian mengandung ghibah, itu dianggap dosa. Atau kita WA-an, dari WA itu kita melakukan ghibah, itu juga dianggap dosa. Tetapi kalau ghibah itu kita lakukan sendiri, di rumah sendiri, dengan tidak ada lawan bicara, maka tidak ada dosa. Seperti orang yang mencaci maki orang lain di dalam hatinya, tanpa keluar lewat lisannya, maka itu tidak dianggap dosa. Nah, oleh karena itu, kondisi saat ini sangat mendukung kita untuk meminimalisir, bahkan menghancurkan ghibah saat kita sedang melakukan ibadah puasa, dalam arti kita mampu menghindari diri, tidak melakukan perbuatan ghibah ketika kita sedang berpuasa. Dua, yang sama-sama pelakunya adalah lisan. Yang ketiga, yang dapat mengurangi pahala puasa kita atau merusak pahala puasa kita, wan namimah, adu domba.
Tetapi namimah ini agak khusus. Dia biasanya punya motif. Namimah ini punya motif. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi juga seperti saat ini, yang masing-masing kita melakukan kewaspadaan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, mudah-mudahan fokus kita terhadap ini menjadikan kita bebas dari perilaku namimah ketika kita sedang berpuasa. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah dengan mengucapkan nama Allah, demi Allah. Dan mohon diperhatikan, jangan terlalu mudah menggunakan sumpah dengan menisbatkan kepada Allah terhadap hal-hal yang tidak serius. Hanya persoalan-persoalan kecil saja, jangan menggunakan nama demi Allah. Terlalu hina nama Allah digunakan untuk persoalan itu. Kalau sudah memang kepepet betul, baru kita menggunakan kalimat demi Allah, kalimat wallahi, bahwa ketika orang sudah tidak lagi mempercayai kita, maka satu-satunya sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal yaminul ghamus. Dan yang terakhir, yang dapat menghancurkan pahala puasa kita itu adalah an-nazru bisyahwah. Melihat dengan pandangan syahwat. Nah, dengan kita kondisi seperti ini, dibatasi keluar kita, dibatasi interaksi kita, maka otomatis ikhtilat kita, perbauran kita itu juga semakin terbatas. Sehingga mudah-mudahan dalam puasa ini kita terselamatkan dari melihat aurat orang lain, apalagi kalau sampai menimbulkan syahwat, yang itu semua bisa menghancurkan pahala puasa kita. Jadi kelima perkara yang menghancurkan pahala puasa kita ini, 4 itu dilakukan oleh lisan dan 1 dilakukan oleh mata. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan malam yada qaulaz zur. Barang siapa yang ketika berpuasa masih saja berdusta, masih saja berkata kotor, tidak mampu meninggalkan dusta, tidak mampu meninggalkan kata-kata kotor, falaisa lillahi hajah. Udah, Allah cuek sama puasanya. Allah nggak peduli dia mau lapar, dia mau haus, Allah nggak peduli. Hati-hati, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bencana besar kalau kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini, tetapi Allah cuek sama puasa kita karena kita tidak memperhatikan rambu-rambu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hikmah besar dalam kondisi pandemi seperti ini, semuanya kita serba dibatasi. Mudah-mudahan dengan pembatasan-pembatasan ini, kualitas ibadah puasa kita semakin meningkat. Kemudian intensitas ibadah kita seperti tilawatil Quran, tadarus, membaca Quran semakin meningkat. Sehingga mudah-mudahan puasa kita di tahun ini dengan adanya pandemi semakin berkualitas dan semakin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.